Hai semuanya, selamat datang kembali di Lapak Rangkuman. Kali ini kita kembali membahas film petualangan fantasi yang merupakan sequel dari Jim Button and Luke the Engine Driver yang kita bahas sebelumnya. Film kali ini menceritakan Jim Button bersama temannya Lucas, si pengemudi kereta, berlayar menuju petualangan baru untuk melawan sekelompok bajak laut yang dikenal sebagai Wild 13. Kelompok bajak laut tersebut dipimpin oleh kapten yang bernama Barabas. Dalam perjalanan mereka harus menghadapi tantangan besar dan berhadapan dengan berbagai hal rintangan. Apakah mereka akan sukses dalam petualangan kali ini? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Cerita dimulai dari bajak laut Wild 13 yang berlayar mendekati kota naga. Di sana, kapten bajak laut yang bernama Barabas bertanya ke salah satu naga di mana keberadaan Nyonya Greentooth. Si naga menjawab kalau Nyonya Greentooth sudah dikalahkan. Mendengar hal itu membuat kapten bajak laut bersumpah akan menangkap orang yang telah mengalahkan Nyonya Greentooth. Para bajak laut ini terlihat dendam dengan orang yang mengalahkan Nyonya Greentooth. Di tempat lain kita kembali ke sebuah pulau kecil yang bernama Morroland, di mana pada saat itu Pulau Morroland sedang dilanda hujan yang sangat deras. Berhubung cuaca sedang hujan, Jim, Lucas, dan Putri Lizzie berkumpul di dalam rumah milik Nyonya Was. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari luar rumah. Ternyata suara itu berasal dari kapal tukang pos yang menabrak karang akibat cuaca berkabut. Dengan cepat Lucas membantu tukang pos untuk naik ke dermaga. Tuan Sliver ingin membantu. Tanpa sengaja, dia membuat tukang pos tercebur kembali ke dalam lautan. Dirasa Tuan Sliver hanya memperburuk keadaan, Raja Alphen mengatakan agar Tuan Sliver tidak perlu membantu. Di dalam rumah Nyonya Was, tukang pos mengatakan kalau cuaca berkabut membuat kapalnya menabrak karang. Setelah itu, tukang pos memberikan surat untuk Raja Alphonse, Lucas, dan Putri Lizzie. Sementara Jim tidak mendapatkan surat, karena tidak ada satupun yang pernah mengirimkan dia surat. Hal itu membuat Nyonya Was khawatir, karena cepat atau lambat, Jim akan penasaran dan mencari tahu dari mana dirinya berasal. Kemudian Lucas berkata agar Nyonya Was tidak perlu khawatir karena Jim sudah besar, dan pasti sudah mengerti akan hal tersebut. Di pagi harinya, Putri Lizzie mendatangi Jim di kamarnya. Di sana, Putri Lizzie melihat Jim sedang membaca surat dari kotak yang dikirim oleh bajak laut 13. Mendengar nama itu, Putri Lizzie bercerita kalau ayahnya berusaha untuk menangkap para bajak laut itu. Tetapi mereka selalu saja bisa lolos. Setelah itu, Raja Alphonse mengumpulkan Jim dan yang lainnya ke dalam istana. Raja Alphonse bercerita dan berpendapat, sejak menjalin hubungan dengan Kaisar Mandala, lalu lintas kapal semakin melunjak. Raja Alphonse khawatir kecelakaan seperti kemarin akan terulang kembali. Lalu Lucas berpendapat agar membuat mercusuar. Tapi sayangnya sudah tidak ada tempat lagi untuk membangun mercusuar itu di Pulau Morroland. Kemudian Jim berpendapat untuk minta bantuan dengan kakek Tortor. Karena kakek Tortor memiliki kemampuan sebagai raksasa tiruan, Jim meminta agar Lucas mau berpetualang kembali dengannya. Keesokan paginya, Raja Alphonse dan yang lainnya melepas kepergian Jim dan Lucas untuk kembali berpetualang bersama Emma. Mereka juga membawa Molly untuk ikut bersamanya. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan putri duyung bernama Sursula Pici. Karena melihat kereta, Pici bertanya apakah Lucas bisa memperbaiki lampu lautan di Pulau Magnet. Dengan senang hati, Lucas mau membantunya. Pici pun naik ke atas Emma. Selama perjalanan, Pici bercerita kalau dia tidak boleh menikah dengan kekasihnya sebelum menemukan kristal abadi. Dia juga mengatakan bahwa untuk membuat kristal abadi butuh bantuan dari seekor naga. Tapi sayangnya bangsa Pici bermusuhan dengan para bangsa naga. Hal itu membuat Pici tidak punya harapan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pulau Magnet. Di sana mereka menemukan lubang yang merupakan pintu masuk ke dalam gua. Mereka pun turun ke sana.
Di dalam gua mereka harus mencari kristal untuk menghidupkan lampu lautan. Lukas pun mencari dan berhasil menemukan kristalnya. Dia mengembalikan kristal ke tempat semula. Hal itu membuat lautan seketika bercahaya. Karena pengaruh dari kristal tersebut membuat Molly menempel di batu oleh gaya magnet. Dengan berat hati, mereka harus mencabut kristalnya kembali. Sebelum Peachy pergi, Jim berjanji akan menemukan orang lain untuk memasang kristalnya lagi. Di saat Jim sedang duduk, Jim tak sengaja menggabungkan kedua batu magnet. Hal itu membuat Lukas dan Emma tertarik oleh gaya magnet. Karena kejadian itu, Lukas memiliki ide untuk menggunakan batu magnet sebagai tenaga pendorong Emma. Namun masalah baru pun muncul, di mana Lukas harus membongkar keranjangnya Molly. Hal itu membuat Molly harus ditinggal di pulau magnet untuk sementara waktu. Lukas pun mulai mencoba penemuannya. Ketika tali ditarik, seketika Emma melaju dengan kencang hingga terbang ke langit. Mereka berdua merasa takjub melihat pemandangan dari atas awan. Setelah itu mereka pergi ke gurun untuk bertemu dengan kakek Tortor. Saat di perjalanan, Jim berhalusinasi melihat kapal bajak laut akan menabrak mereka. Dengan refleksnya, Jim merubah kemudi Emma sampai membuat Emma mendarat dengan tidak mulus. Setelah mendarat, Jim dan Lukas melihat kakek Tortor sedang ketakutan. Dia menjelaskan rumahnya didatangi oleh monster. Mereka yang penasaran mendatangi rumah kakek Tortor. Ternyata monster yang dimaksud adalah Nepomuk, yang ketakutan melihat kakek Tortor ketika jadi raksasa. Karena sama-sama merasa takut, Lukas pun mengenalkan mereka satu sama lain. Di malam harinya mereka berkumpul dekat api unggun. Kemudian Jim berkata agar kakek Tortor mau ikut dengannya ke Pulau Moroland, yang nantinya kakek Tortor akan membantu mereka untuk menjadi pengganti mercusuar. Mendengar hal itu membuat kakek Tortor senang karena ada yang mau menerima dirinya. Sementara Nepomuk terpaksa meninggalkan kota naga karena dia diusir akibat membantu Jim tempo waktu. Mendengar itu membuat Jim dan Lukas memiliki ide untuk mengajak Nepomuk tinggal di Pulau Magnet. Seketika Nepomuk pun merasa sangat amat senang karena akan mendapatkan tempat tinggal baru. Keesokan paginya mereka kembali ke Pulau Magnet. Tak lama kemudian datang Peachy ke Pulau Magnet itu. Nepomuk yang melihat Peachy seketika ketakutan. Lukas kemudian mengatakan kalau mereka berdua harus berdamai. Nepomuk yang sedang berjalan tak sengaja tersandung batu dan menyemburkan api. Semburan api itu malah membuat batu berubah menjadi kristal abadi. Peachy yang melihatnya menjadi senang karena apa yang dia cari selama ini telah ditemukan. Sementara Jim merasa panik karena Molly diculik oleh para bajak laut. Lukas yang mengetahui hal itu menjadi kesal dan bersumpah akan mendapatkan Molly kembali. Lukas kemudian mengajak Jim bertemu dengan Nyonya Grintooth untuk meminta bantuan. Sementara kakek Tortor akan diantar Peachy ke Pulau Moroland. Mereka pun berangkat menuju kota Mandala. Sesampainya di kota Mandala, mereka bertemu dengan Putri Lizzie dan Kaisar. Mereka pun meminta izin untuk bertemu dengan Nyonya Grintooth. Ternyata sekarang Nyonya Grintooth sudah menjadi naga emas yang sangat amat bijaksana. Ketika Lukas bertanya bagaimana cara menemukan bajak laut tersebut, Nyonya Grintooth mengatakan kalau mereka harus menunggu di tengah lautan sampai mereka datang sendiri. Untuk mengalahkannya, mereka harus mengambil medali dari Kapten Bajak Laut. Jim dan Lukas pun menghampiri Emma karena terpaksa harus meninggalkannya di kota Mandala karena mereka akan berlayar naik kapal. Di lain sisi, Putri Lizzie mendatangi Nyonya Grintooth dan mendapatkan pesan untuk ikut berlayar juga. Setelah itu, Putri Lizzie memberitahukan hal itu ke ayahnya. Mendengar hal itu membuat Kaisar sangat marah karena Putri Lizzie telah melanggar janji untuk tidak mendekati naga. Kaisar juga memerintahkan kapten kapal bernama Chen agar Putri Lizzie tidak naik ke atas kapal. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tengah lautan dan menunggu para bajak laut itu. Mereka sudah menunggu selama 3 hari. Hal itu membuat mereka merasa bosan. Kapten Chen pun kesal dan ingin merubah kemudi kapal. Namun kemudi kapalnya macet karena telah disabotase. Mereka pun menangkap pelakunya yang ternyata adalah Putri Lizzie.
Tak lama kemudian kapal bajak laut pun mulai terlihat. Chen pun memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyerang, menembakkan meriam. Tapi sayangnya kapal bajak laut tersebut dilapisi oleh baja. Begitu juga dengan para anggota bajak laut yang penampilannya mirip-mirip. Saat sudah mendekat, mereka pun mulai bertempur satu sama lain. Jim sempat melihat medali yang digunakan kapten itu. Jim sempat naik ke atas dek untuk mencari Putri Lixi. Karena pertempuran itu membuat Jim jatuh ke laut. Dan akhirnya para anggota bajak laut berhasil menguasai kapal. Sementara Putri Lixi dan yang lainnya dibawa oleh bajak laut, Jim bersembunyi di depan kapal agar tidak ketahuan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan rasa penuh kesenangan. Singkat cerita, kapal bajak laut itu menuju angin topan di tengah lautan. Mereka pun mempersiapkan segala hal untuk melewati kejadian itu. Ternyata di balik angin topan itu ada sebuah benteng sebagai markas para bajak laut ini. Setelah keadaan dirasa aman, Jim diam-diam turun dan masuk ke dalam benteng tersebut. Di sana Jim melihat para bajak laut sedang bertengkar karena masalah siapa yang layak menjadi seorang kapten. Hal itu membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Pertarungan itu berlangsung sampai semua anggota tak sadarkan diri. Melihat topi sang kapten jatuh membuat Jim langsung mengambil medalinya. Setelah semuanya sudah pingsan, Jim mulai mengikat mereka dengan seutas tali. Singkat cerita, Jim mendatangi sel untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah bebas, mereka pun ingin mencari jalan keluar. Tapi yang mereka temukan adalah gudang yang penuh dengan harta karun. Di sana mereka menemukan foto kedua orang tua Jim dan sebuah surat di tumpukan emas, yang dimana isi suratnya mengatakan kalau Jim adalah seorang pangeran dari negeri Jambala. Dan Raja Jambala memberikan amanah untuk menemukan negeri Jambala yang tenggelam oleh lautan. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat para bajak laut diikat. Berhubung karena medali bajak laut sudah direbut oleh Jim, membuatnya menjadi kapten kapal yang baru. Walaupun para bajak laut telah diculik dirinya sewaktu masih kecil, tapi Jim membiarkan mereka untuk hidup. Sebagai ucapan terima kasih, para bajak laut akan menuntun Jim kembali ke tempat asalnya. Sebelum pergi, Putri Lixi menyampaikan pesan terakhir dari Nyonya Greentoot, yang dimana negeri Jambala yang tenggelam bisa dimunculkan kembali dengan cara membuka 12 pintu yang ada di bawah benteng itu. Karena sudah bersumpah, maka para bajak laut bersedia untuk membuka ke-12 pintu itu. Inilah 12 pintu yang dimaksud oleh Nyonya Greentoot. Setelah melihat 12 pintu itu, Jim, Lucas, dan Lixi harus naik ke atas. Karena setelah pintu dibuka, air akan memenuhi seisi ruangan benteng itu. Ketika akan meninggalkan benteng, pintu masuk ke bawah tiba-tiba tertutup. Hal itu membuat Lucas harus menahan pintunya agar para bajak laut bisa keluar dengan aman dan menyuruh Jim dan Putri Lixi agar segera naik ke atas kapal. Lucas pun menahan pintu keluar itu, sedangkan 12 pintu segera dibuka para bajak laut. Setelah 12 pintu dibuka, benteng itu mulai tenggelam secara perlahan. Jim dan teman-teman yang berada di kapal pun panik melihat benteng itu roboh. Setelah kejadian itu, ternyata Lucas dan para bajak laut berhasil selamat dan keluar dari dalam benteng. Mereka pun dibantu oleh Chen untuk naik ke atas kapal.
Mereka pun kembali berlayar menuju Pulau Moroland. Ketika mendekati Pulau Moroland, mereka terkejut melihat pulau itu menjadi sangat besar. Ternyata selama ini Pulau Moroland adalah bagian dari negeri Jambala. Ketika Jim masuk ke toko Nyonya Was, Jim melihat Nyonya Was dan yang lainnya bersembunyi karena ada gempa. Tak lama kemudian, pasukan Kaisar datang untuk menangkap para bajak laut. Kaisar mengira kalau mereka telah menculik kembali Putri Lixi. Tetapi Putri Lixi segera mengatakan kalau mereka sudah berubah, dan Kaisar pun tidak jadi menangkap mereka. Ketika Lucas dan yang lain masuk ke dalam toko, Tuan Slipper memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, Jim meminta tolong agar Tuan Slipper mau menjadi guru untuk para bajak laut itu. Tuan Slipper pun setuju dan mulai mengajari para bajak laut. Setelah menjalankan petualangan yang seru itu, mereka semua mulai hidup bahagia di Pulau Moroland. Dan film pun selesai. Sungguh petualangan yang sangat menyerukan. Sebelum video berakhir, Mimin selalu merekomendasikan teman-teman sekalian agar menonton filmnya secara full agar lebih seru dan dapat feel yang lebih dalam. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mimin meminta untuk support dari teman-teman agar like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat membuat videonya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan sampai jumpa. Selami dunia fantasi, berani bermimpi, dilapakkan kuman, semua jadi nyata. Film-film keren kami hadirkan penuh warna. Ayo ikut petualangan.